Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar materi pada mata kuliah konsep dasar IPA 2 yang selanjutnya, yaitu terkait hukum Newton. Nah, mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, hukum Newton itu dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, di mana dikenal 3 hukum Newton, yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Nah, sekarang kita mulai dengan hukum Newton yang pertama. Nah, untuk hukum Newton pertama ini itu juga disebut sebagai hukum kelembaban atau inersia, di mana berbunyi suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi untuk benda yang dalam keadaan diam, awalnya dia diam, maka dia akan senantiasa diam selamanya dan mempertahankan keadaannya tersebut. Lalu untuk benda yang dia dalam keadaan bergerak, maka benda tersebut akan senantiasa mempertahankan keadaannya untuk terus bergerak lurus secara beraturan, sehingga dapat dirumuskan secara sistematis sigma F sama dengan 0. Jadi di sini dapat dilihat tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, hanya ada gaya berat ke bawah di sini, gaya berat yang arahnya ke bawah dan gaya normal yang arahnya ke atas. Nah, di mana dapat disimpulkan gaya berat ke bawah yang arahnya ke bawah dan gaya normal yang arahnya ke atas ini dia besarnya sama besar, sehingga dirumuskan secara matematis sigma F sama dengan 0. Nah, contoh dari hukum 1 Newton ini bisa kita lihat di sini. Ketika ada sebuah mobil atau di sini bus yang awalnya dia diam, maka ketika dia tiba-tiba busnya itu digas secara tiba-tiba, yang terjadi apa? Yang terjadi orang-orang yang ada di dalam bus tersebut akan terhentak ke belakang. Hal ini dilakukan karena orang-orang ini yang awalnya dia diam, di sini orang-orang di sini dia awalnya diam, ketika dia diberi gaya dorong secara tiba-tiba, maka yang terjadi adalah orang-orang ini akan tetap mempertahankan posisinya untuk tetap diam. Nah, cara mempertahankannya adalah dengan terdorongnya badan dia ke belakang itu tadi. Nah, contoh lainnya bisa dilihat ketika misal kita mengendarai mobil. Ketika kita mengendarai mobil, tiba-tiba sopirnya mengerem mendadak. Nah, yang terjadi apa? Badan kita yang awalnya dia bergerak, jadi kan mobilnya bergerak, jadi otomatis diumpamakan kalau badan kita juga ikut bergerak sejalan dengan gerak mobil. Nah, ketika mobilnya itu direm secara mendadak, yang terjadi apa? Badan kita akan terdorong ke depan. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Newton, di mana benda yang dia awalnya bergerak dengan teratur, maka dia akan tetap mempertahankan posisinya untuk terus bergerak itu tadi. Itu untuk hukum 1 Newton. Nah, untuk hukum 2 Newton di sini hukum 2 Newton ini berlaku pada semua benda yang bergerak yang dipercepat, sehingga di sini muncul yang namanya percepatan benda, di mana percepatan benda ini dia sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut, di mana searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi percepatannya itu dia sebanding dengan resultan dan searah juga dengan arah percepatannya, arah resultannya, tetapi dia berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi kan secara sistematis dirumuskan seperti ini. Di sini adalah resultan gayanya, di sini adalah massanya, massa bendanya, lalu A di sini adalah percepatan. Nah, dari persamaan ini kan kita tahu kalau percepatannya dia sebanding dengan resultan gayanya, tetapi percepatannya dia berbanding lurus dengan massa
benda. Nah, kalau kita gambarkan ketika ada gaya ke kanan, di sini gayanya dia gaya dorong ke kanan pada suatu benda, maka arah percepatannya dia juga akan ke kanan. Jadi dia percepatannya searah dengan arah resultan. Nah, ini kalau dia gayanya hanya satu, sehingga dapat dirumuskan F sama dengan M kali A. Lalu apa yang terjadi jika gayanya ada dua? Di sini ada F1, ada F2, maka resultan gayanya atau jumlah gaya yang bekerja ya F1 ditambah dengan F2 sama dengan M kali A. Jadi di sini ada dua, ini maksudnya 2A di sini ada percepatan dari dua benda. Tapi untuk rumusnya tetap A saja ya, tidak dikali 2. Nah, ini kalau dia searah. Jadi misal di sini kalau ada benda, dia dikasih gaya F1 ke kanan, lalu ada F2-nya ke kiri, maka resultan gayanya apakah akan tetap sama F1 tambah F2? Itu tidak ya, karena dia arahnya berlawanan. Jadi kalau kita misalkan kalau ke kanan, dia arahnya. Nah, jadi ini misalkan dia ke kanan, maka dia nilainya akan positif. Tapi kalau dia arahnya ke kiri, nilainya akan negatif. Jadi resultan gayanya F1-nya bernilai positif kan? Di sini positif, lalu F2-nya dia min F2, maka rumusnya menjadi F1 min F2 sama dengan M kali A. Jadi kalau searah dia ke arah kanan, lebih gampangnya kalau ke arah kanan kita beri tanda positif nilai gayanya, tapi kalau dia arahnya ke kiri kita beri nilai negatif. Jadi misal saya beri contoh lagi di sini, ini F1 misal ke kanan, ini F2 juga ke kanan, lalu ada F3 ke kiri, lalu ada F4 ke kanan. Maka sigma F tadi kan M kali A, maka sigma F-nya sendiri itu karena F1-nya ke kanan maka positif ya, lalu F2-nya ke kanan jadi dia juga positif, F2 plus. Nah, sedangkan di sini F3-nya dia kan ke kiri, maka min F3, lalu F4-nya dia ke kanan plus lagi F4 sama dengan M kali A. Jadi rumus hukum Newton keduanya jadinya seperti ini. Jumlah resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, hukum 2 Newton tadi kan berhubungan dengan benda yang bergerak. Nah, aplikasinya itu pada pembuatan sepeda balap yang dibuat ringan. Sepeda balap tujuannya kan untuk tujuannya sepeda balap dibuat ringan itu agar apa? Agar pembalap atau orang yang mengendarai sepeda balap itu dia memberikan gaya pada sepedanya ketika dia berjalan itu dia kecil. Jadi kan tadi rumusnya F sama dengan M kali A. Dimana kalau kita lihat di sini F-nya ini dia berbanding lurus dengan massa. Jadi berbanding lurus atau bisa kita bilang sebanding. Jadi kalau dia massanya semakin kecil, jadi berat sepeda balapnya kita buat semakin ringan, maka yang terjadi apa? Gaya yang bekerja atau tenaga yang dikeluarkan oleh si pembalap untuk mengayuh sepeda balapnya itu juga akan semakin kecil pula. Sama halnya dengan sepeda gunung. Sepeda gunung biasanya kan dibuat untuk jalur pendakian yang dibilang membutuhkan tenaga yang sangat-sangat ekstra untuk mengayuhnya, sehingga sepeda gunung masanya juga dibuat sangat ringan. Karena apa? Agar nanti yang mengendarai itu
mengeluarkan tenaga atau ketika mengayuh itu juga mengeluarkan tenaganya itu kecil, tidak besar. Karena semakin ringan sepeda, maka tenaga yang dikeluarkan untuk mengayuh itu akan semakin kecil pula. Seperti itu. Lalu kita ke contoh soal untuk hukum 2 Newton. Di sini Leon dan Devan menarik sebuah meja yang mempunyai massa 5 kilo. Jadi ini massanya 5 kilo dengan arah yang berlawanan. Jadi misal di sini ada meja, Leon menarik meja ke kanan. Jadi di sini Leon menarik meja ke kanan dengan gayanya yaitu sebesar 40 Newton. Sedangkan Devan menarik meja ke kiri. Jadi di sini ada Devan menarik meja ke kiri dengan gaya sebesar 25 Newton. Di sini masanya 5 kilo ya. Nah, berapa besar percepatan yang dialami meja? Nah, kita misalkan Leon sebagai F1 sedangkan Devan sebagai F2. Jadi tadi kan rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F di sini F1-nya Leon, dia ke kanan, jadi kita bilang positif. Lalu Devannya ke kiri, jadi min F2 sama dengan M kali A. F1-nya 40, F2-nya dia 25 ini Newton, 25 Newton. Massanya ada 5 kilo. Nah, yang ditanya percepatannya. Jadi yang ditanya tadi besar percepatan. Maka 40 dikurangi 25, 15 Newton sama dengan 5A. Maka A yaitu percepatan sama dengan 15/5 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan yang dialami meja adalah 3 meter per sekon kuadrat. Lalu kita lanjut soal yang kedua. Dua buah balok disusun bertingkat. Jadi ada 2 buah balok, dia disusun bertingkat secara berturut-turut. Yang sini massanya ada 40 kilo. Maaf sebentar, di sini 40 kilo. Lalu di sini ada 5.500 gram. Nah, balok tersebut diberi gaya sehingga percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi dia diberi gaya, kita misalkan ke kanan, gayanya sebesar berapa kita belum tahu, tetapi dia menghasilkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti kita cari nilai F-nya yaitu M dikali A. Ingat di sini ada 2 balok massanya, maka harus kita jumlah. Nah, sebelum kita jumlah, kita samakan dulu ya satuannya. Di sini ada gram, di sini kilo, kita samakan menjadi yang gram ke kilo menjadi 5,5 kilogram. Sehingga di sini massanya 40 ditambah 5,5 dikali percepatannya yaitu 2. Sehingga di sini 45,5 dikali 2 hasilnya adalah 91 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada kedua balok tersebut adalah 91 Newton. Lalu selanjutnya soal yang ketiga. Di sini ada sebuah benda massanya 4 kilo. Diberi gaya F1 di sini 30, F2-nya adalah 12, F3-nya ada 6 Newton, lalu F4-nya 22 Newton. Berapakah percepatan yang dialami? Yang ditanya adalah percepatannya atau A-nya. Jadi sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F ini kita uraikan di mana dari F1 dulu. F1 arahnya ke kanan, jadi F1 positif. Lalu F2 juga arahnya ke kanan plus F2.
lalu F3 arahnya ke kiri, jadi min F3, lalu F4 ke kanan plus F4 sama dengan M dikali A. Nah, F1 nya 30, F2 nya ada 12, min 6 plus 22 sama dengan 4 dikali A. Kita jumlahkan hasilnya 58 sama dengan 4A, maka A sama dengan 58 dibagi 4, yaitu 14,5 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk percepatannya kita dapat sebesar 14,5 meter per sekon kuadrat. Nah, itu untuk hukum 2 Newton. Jadi sebenarnya yang terdapat hitung-hitungan seperti ini itu untuk hukum ke 2 Newton untuk yang kita bahas kali ini. Lalu kita lanjut ke hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini juga disebut sebagai hukum aksi reaksi. Nah, di mana setiap gaya aksi bekerja pada suatu benda selalu disertai timbulnya gaya reaksi yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Jadi, misal di sini ada benda pertama. Jadi ini benda yang ke-1, di sini ada benda yang kedua. Misal benda yang pertama dia memberi gaya terhadap benda yang kedua. Nah, ternyata benda yang kedua itu juga akan memberi gaya terhadap benda yang pertama. Jadi dia memberi gaya balik terhadap benda yang pertama dengan besar yang sama. Tetapi kita lihat ini, kita misalkan ini F, lalu ini F aksennya, dia arahnya berbeda. Maka dapat dirumuskan di sini gaya yang diberikan oleh benda yang pertama disebut F aksi, lalu gaya yang diberikan balik dari benda yang kedua ke benda yang pertama disebut F reaksi. Tetapi karena dia arahnya berlawanan dari arah yang gaya yang pertama tadi, dia di sini notasinya adalah bernilai negatif. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, contohnya di sini ada ketika kita menginjak rumput misal atau tanah. Nah, ketika kita menginjak tanah dengan kaki kita, maka kaki kita ini dia memberikan aksi kepada tanahnya, kepada apa yang kita injak. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, ketika kita menginjak sesuatu, misal tanah atau rumput, pasti kita di telapak kaki kita yang digunakan untuk menginjak itu merasakan sesuatu. Nah, sesuatu yang kita rasakan itu seperti dorongan balik atau gaya balik dari benda yang kita injak. Nah, itulah yang disebut sebagai F reaksi, di mana kita lihat arahnya F aksi dengan arah dari F reaksi itu dia berlawanan arah. Nah, contoh lain ketika kita mendribble bola atau memantulkan bola ke tanah. Nah, di sini ketika bolanya dia mengarah ke tanah, jadi di sini dia ke arah ke tanah, maka dia memberikan aksi. Jadi aksi terhadap tanahnya. Jadi bola memberikan gaya aksi kepada bola, lalu yang terjadi apa? Bolanya akan terpental kembali ke atas. Nah, disinilah dia bolanya dia menerima gaya reaksi yang diberikan oleh tanah itu tadi, sehingga disebut juga tadi seperti yang saya bilang, hukum ketiga Newton ini sebagai hukum aksi reaksi. Mungkin contoh lainnya ketika mendayung. Ketika kita melihat orang mendayung, jadi di sini ada perahu misal ya, di sini perahu, ini perahu ya. Lalu di sini ada orang mendayung. Kalau kita lihat orang mendayung itu pasti arahnya dia kan ke belakang ya. Dia arah mendayungnya dia ke belakang. Nah,
dia memberikan aksi kepada air danaunya atau air sungainya ini. Nah, reaksi apa yang diterima? Nah, reaksi yang diterima adalah perahunya dia terdorong ke depan. Jadi F aksinya dia dari dayungnya terhadap aliran air dari perahu yang mengapungkan perahu, lalu reaksinya dia didapatkan dari di sini, dorongan dari air terhadap perahunya, yang mana perahunya menjadi bergerak ke depan padahal dia mendayungnya ke belakang. Itu contoh lain dari hukum ketiga Newton. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan terkait hukum Newton, baik hukum 1, 2, dan hukum ketiga. Jadi kalau kita ringkas tadi, hukum pertama Newton itu benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak itu akan tetap bergerak. Jadi benda akan mempertahankan posisinya untuk tetap diam atau untuk tetap bergerak. Lalu untuk yang hukum kedua Newton itu berlaku pada benda yang bergerak dan dipercepat, di mana tadi berhubungan dengan resultan gaya, massa benda, dan percepatan. Lalu untuk hukum ketiga Newton, dia berhubungan dengan aksi reaksi. Jadi ada dua benda yang bekerja atau yang saling berinteraksi, di mana benda pertama memberikan gaya terhadap benda kedua yang disebut gaya aksi, lalu benda kedua yang menerima gaya aksi tersebut memberikan gaya reaksi terhadap benda yang pertama itu tadi. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan terkait hukum 1 Newton. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.